Kita berdoa. Benar ya Tuhan, Engkau yang layak disembah. Engkau yang layak kami agungkan di setiap hari kehidupan kami. Biarlah kami di pagi hari ini boleh mendengarkan firman-Mu, dan firman-Mu itu boleh tertanam dalam setiap hati pemikiran kami, supaya kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang tahan uji, yang terus mau menyerahkan diri kami hanya kepada Tuhan saja. Terpuji nama-Mu Tuhan, kami siap mendengarkan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudaraku yang terkasih, kita buka Alkitab kita dalam Mazmur pasal 26 ayat 1 sampai yang kedua. Berilah keadilan kepadaku ya Tuhan, sebab aku telah hidup dalam ketulusan. Kepada Tuhan aku percaya dengan tidak ragu-ragu. Ujilah aku ya Tuhan, dan cobalah aku, selidikilah batinku dan hatiku. Ada kemungkinan besar di dalam Mazmur 26 ini di mana Daud mengalami dia dikejar-kejar oleh Saul dan para pengikutnya. Dia dituduh sebagai orang yang jahat. Bahkan setiap orang yang mengikuti perintah Daud yang daripada Tuhan, mereka juga dituduh sebagai orang-orang yang jahat. Ini yang dialami oleh Daud. Sehingga Mazmur 26 ini menuliskan apa yang dia rasakan, apa yang dia alami sebagai coba-cobaan dari orang-orang, dari Saul terkhususnya. Saudaraku yang terkasih dalam nama Yesus, Daud di sini adalah sebagai pelambang bagi Kristus yang dijadikan cela oleh manusia, dan yang memberitahukan semua pengikutnya bahwa mereka pun nantinya akan menghadapi banyak sekali tuduhan. Kini lihatlah apa yang dilakukan Daud dalam perkara ini. Yang pertama, dia memohon keadilan Allah. Seperti yang dituliskan di dalam ayat 1, berilah keadilan kepadaku ya Tuhan. Jadilah hakim antara aku dan penuduhku. Saudaraku yang terkasih, sering kita tidak mengalami keadilan di bumi ini. Dimanapun kita berada, kita sering mencari keadilan, tetapi sulit kita dapatkan. Apa yang dilakukan oleh Daud, dia mencari keadilan hanya kepada Tuhan saja. Dia berdoa untuk Tuhan menunjukkan keadilan itu di dalam kehidupannya. Sehingga apa yang terjadi, Tuhan Allah menunjukkan keadilan itu. Begitu juga kepada kita, ketika kita ingin mencari keadilan, kita harus mencari Tuhan, supaya Tuhan menunjukkan keadilan itu. Kita sering mengalami ketidakadilan di muka bumi ini. Kemanapun kita pergi, bila kita berpapasan dengan manusia, pasti manusia tidak dapat memberikan keadilan itu. Yang dapat memberikan keadilan itu hanyalah Tuhan Allah saja. Oleh karena itu saudaraku, carilah Tuhan, maka keadilan itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Dan yang kedua, apa yang dilakukan oleh Daud, dia berserah kepada pengujian seksama dari Allah. Di ayat yang kedua dikatakan, ujilah aku ya Tuhan, dan cobalah aku, seperti emas yang diuji kelayakan kadarnya. Doanya ini mengartikan bahwa dia senang Allah sungguh mengenalnya, dan dia benar-benar ingin agar Allah membukakan siapa dirinya yang sebenarnya, baik bagi dirinya sendiri maupun bagi seluruh dunia. Teman-teman yang terkasih, bahkan saudara-saudaraku, kita sebagai orang Kristen harus berserah kepada Tuhan. Walaupun banyak pencobaan yang datang kepada kita, kita harus terus percaya bahwa Tuhan yang memberikan, yang mengizinkan pencobaan itu hadir, dan Dia percaya bahwa kita mampu untuk mengatasi setiap pencobaan itu. Ketika sekitar kita berusaha untuk menarik kita jauh dari Tuhan dan menjatuhkan kita dengan segala tipu muslihat dan kejahatan, bagaimana menangkalnya? Jangan andalkan kekuatan kita sendiri, melainkan andalkanlah Tuhan. Hanya Dia yang sanggup menolong kita, seperti Dia menolong Daud. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita lakukan, mari kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Kita harus belajar seperti Daud, yang berserah kepada Tuhan. Yang keadilan itu hanyalah berasal daripada Tuhan saja. Jangan pernah mencari keadilan dengan manusia, tapi carilah keadilan hanya kepada Tuhan saja. Firman Tuhan, mari kita lakukan. Inilah yang menginspirasi kita di pagi hari ini. Selamat beraktivitas, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang mengajarkan kami ketika kami mengalami banyak tuduhan, ketika kami mengalami banyak pencobaan. Biarlah kami terus boleh berserah kepada Tuhan. Biarlah kami tidak mencari keadilan di dunia ini, tetapi kami hanya mencari keadilan hanya kepada Tuhan saja. Terpuji nama-Mu Tuhan, di dalam dan demi nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.